Ya, jumpa lagi di 4 in the morning. Masih dengan topik-topik yang random yang terlintas di kepala jam 4 pagi. Jadi, saya dikasih tahu istri saya, Bob, dia panggil saya Bob kan. Kamu kalau pengen kelihatan lebih tua, coba kamu pakai kacamata. Kata dia gitu. Jadi dia beliin saya ini 25.000. Cuman ini ya mungkin ada harga ada rupa lah. Jadi kalau menghadap ke kamera gini, dia ada pantulan dari sumber cahaya. Jadi solusi sementaranya kita nyerong aja gini. Agak-agak nyerong sedikit. Dia sendiri pakai kacamata itu sejak 1 SMP. Jadi ceritanya dari SD itu dia sudah berprestasi. Terus di SMP dia merasa kayak, kok aku nggak bisa nyerap pelajaran, agak sulit gitu kan. Satu ketika memang ada sakit mata, terus dia ke optik dan ketahuan pada akhirnya dia tuh minus gitu. Terus dipakein lah kacamata. Setelah pakai kacamata dia bisa belajar, berprestasi lagi, juara dan seterusnya sampai SD, SMP, SMP, SMA, kuliah, dapat beasiswa dan seterusnya. Pesannya, kalau Anda merasa kurang di akademik, bisa jadi Anda itu nggak bego, cuman rabun jauh aja kayak dia gitu. Dia kan ambil jurusan pendidikan ya, pendidikan kimia tepatnya. Sebagaimana orang yang ambil jurusan pendidikan, dia akan berkarir ujung-ujungnya idealnya ya sebagai seorang guru pendidik. Sebelum kuliahnya kelar dia udah ngajar di sebuah sekolah swasta. Saya nggak bilang sekolahnya jelek, tapi dari cerita dia tuh ada satu momen anak muridnya ini bekal tikar dari rumah, terus tidur di bagian belakang kelasnya. Dia ada space antara kursi paling belakang kelas dengan dindingnya itu, terus dia gelar tikar, terus dia tidur situ. Ini kan kayak gini ya. Misalnya Anda hakim, terus ada dua case gitu. Case yang pertama ada pisau mungkin di situ, tapi pisau rujak, tapi pisau dapur ya kan, diambil terus dia tusuk korban. Nah case yang kedua, dari rumah dia udah bekal belati, lalu dia lihat calon korbannya terus dia tusuk. Nah, dari segi hukum untuk case yang pertama ini ada keringanan hukuman. Karena apa? Bisa jadi ini orang ya mungkin emosi, kalap, kehilangan kesadaran sementara ya kan, atau mungkin membela diri sehingga dia tusuk orang pakai pisau yang kebetulan ada di situ. Nah yang kedua itu dia dari awal berencana ya seperti anak murid yang membawa tikar dari rumah. Dia dari awal memang sudah berencana untuk melakukan itu. Jadi level kejahatannya itu lebih brutal. Nah, jadi saya penasaran, saya tanya, kamu ngadepin kayak gitu apa enggak cemas, gugup, ada perasaan takut juga? Di awal-awal mengajar kata dia, iya pasti katanya ada rasa. Cuman dari pas kuliah itu memang sudah diajarkan ada mata kuliah namanya micro teaching, dimana sebenarnya itu simulasi proses belajar mengajar gitu ya. Cuman skopnya lebih kecil, audiensnya itu cuma dosen beberapa dan rekan mahasiswa yang ambil mata kuliah yang sama. Jadi dia, nah untuk yang fasih tuh 2-3 kali kata dia itu udah di stop sama dosennya, udah cukup ambil nilai oke. Dan untuk yang masih terbata-bata, masih ya mungkin belum menguasai materi ajarannya juga, itu bisa diulang berkali-kali sampai akhir semester, sampai mata kuliahnya berakhir. Jadi setelah beberapa kali perulangan itu dia bilang itu nggak ada lagi rasa takut, cemas tuh, udah biasa aja. Bahkan di satu titik ya, setelah dia mengajar kurang lebih setahun lah, itu dia merasa udah bukan mastering lagi, udah bukan biasa lagi, tapi merasa ada kebosanan, jenuh karena yang terlalu monoton itu tadi ya.
dan nggak pakai buku lagi yang masuk ke kelas, itu kan udah hafal, saking hafalnya. Nah, itu ceritanya Marcona tentang iterasi. Nah, yang kedua saya ingin cerita tentang ada orang namanya Finjang ya. Mungkin saya akan bagi di deskripsi nanti. Jadi si Fin ini kalau kita runut ke belakang, latar belakangnya sebenarnya panjang. Mulai dari orang tuanya yang refugees dari Vietnam, lalu dia kabur ke Australia karena paham komunis, perang dan seterusnya sejak 1981. Lalu mulailah punya usaha, kerajaan bisnisnya membesar dan seterusnya. Terus orang tuanya ini punya keinginan ya, sebagaimana orang tua Asia pada umumnya, agar anaknya ini ambil degree. Waktu itu si Vin ini disuruh ambil accounting, tapi 6 bulan sebelum masa studinya berakhir, dia DO. Dia putuskan berhenti untuk mengejar passion dia di magic. Dia jadi pesulap. Nah, dapatlah award, dapatlah karir dia cemerlang di situ. Nah, di beberapa tahun terakhir dia memutuskan untuk ke public speaking. Salah satu mentor dia tuh Melanie Robbins. Jadi emang top notch lah ya. Nah, dia bilang gini, ada orang itu nggak kelihatan pinter karena walaupun skill teknikalnya dia tinggi, tapi skill komunikasi dia rendah, buruk. Dia nggak bisa perform, dia nggak bisa tunjukin ke orang bahwa dia capable. Pada akhirnya mentok. Nah, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan skill atau kompetensi komunikasinya itu sehingga skill teknikalnya kelihatan. Itulah yang dia pelajari saat main sulap. Orang kalau jago magic, dia belum tentu performnya bagus juga. Bisa jadi audiensnya itu nggak menangkap bahwa ini orang benar-benar jago. Mungkin itulah hikmahnya ada coding interview gitu ya. Jadi untuk menunjukkan nih orang benar-benar mampu, ya bukan sekadar interview doang, tapi coding interview langsung live, disuruh coding. Tadi ceritakan apa yang berada di dalam pikiran si calon pekerja ini. Nah, kata si Vinnya ini lagi, salah satu tips untuk meningkatkan skill kompetensi komunikasi kita itu adalah dengan merekam video kayak gini, kita ngomong 5 menit 10 menit, topiknya bebas saja apa aja, lalu dievaluasi ini kira-kira banyak filler words nggak, banyak jeda nggak, terus di manakah ekspresi kita, wajah, terus posisi tangan, postur tubuh, cara bicara, tatapan mata ya. Itu bisa dievaluasi dengan cara kita rekam beberapa kali, kita ngomong, nanti bisa ada improvement di setiap iterasi. Ini rekaman video itu kan ada 3 ya komponen yang paling itu. Pertama kamera ini, kedua lighting, ketiga audio. Jadi ya saya harus menghadapi kenyataan ini webcam saya kan yang kabelnya kalau digoyang dikit aja ini rekaman mati nih. Lalu lighting saya pakai aplikasi yang pokoknya backgroundnya putih aja udah, laptop. Lalu dan audio ini ya mic-nya bukan sekelas Sultan, tapi lumayan lah, saya bilang lumayan daripada pakai speaker laptop. Kita itu banyak terkungkung di dunia atau keterbatasan yang kita bikin sendiri. Saya nggak bakat, saya nggak bisa dan seterusnya. Padahal kalau ya melihat pengalamannya Marcona tadi ya, belajar dikit diulang-ulang, akhirnya fasih juga. Ya mungkin itu, semoga bermanfaat. Terima kasih.